datang di podcast kami. Jadi kami di sini akan membahas topik yaitu krisis kepercayaan yang terjadi dalam keluarga. Di sini saya sudah bersama dengan dua narasumber yaitu Bayu dan Gani akan membahas topik ini. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Bayu, narasumber 1. Halo semuanya, dan saya Gani sebagai narasumber 2. Terima kasih sekali atas undangan dan kesempatan kali ini. Dan kami akan membahas suatu topik yang cukup menarik untuk dibahas. Oke, baik. Sebagai pembuka dari podcast ini, mari kita mulai dari apa itu krisis kepercayaan. Kalau menurut Bayu ini apa krisis kepercayaan? Oke, jadi krisis kepercayaan atau trust issue adalah kondisi ketika seorang sulit untuk mempercayai orang lain. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan keluarga. Tanpa kepercayaan, hubungan itu akan goyah. Bahkan dalam beberapa kasus, hal tersebut bisa berujung pada perpecahan dalam keluarga. Oke, terima kasih pendapatnya Bayu. Oke, untuk selanjutnya saya ingin tanya pendapat Jani, apakah ada hal-hal yang jadi pemicu pada krisis kepercayaan dalam keluarga? Oke, krisis kepercayaan dalam keluarga bisa terjadi karena berbagai hal, mulai dari kebohongan, perselingkuhan, hingga kurangnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Salah satu pemicu utama menurut saya adalah ketidakjujuran. Misalnya, dalam hubungan suami istri, ketika salah satu dari pihak mulai menyembunyikan suatu atau berbohong, itu akan merusak. Kebohongan kecil sekalipun, jika tidak diselesaikan dengan baik, bisa berkembang menjadi masalah besar. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, dampaknya bisa sangat besar. Oke, jadi saya juga sangat setuju sekali dengan pendapatnya Gani, karena saya juga pernah dengar cerita. Jadi dalam suatu keluarga itu ada dimana anak itu tidak percaya pada orang tuanya. Mungkin itu karena mereka terlalu merasa diperketat dan dibatasi, makanya mereka merasa tidak bisa dipercaya oleh orang tua. Padahal hasilnya mah tidak seperti itu. Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang baik di antara mereka sendiri. Betul, itu Adi. Salah satu contoh yang sering saya dengar adalah ketika orang tua tidak memberikan ruang bagi anak untuk mandiri. Merasa bahwa anak harus selalu mengikuti aturan yang mereka tetapkan tanpa pernah diberi kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan. Ini bisa membuat anak merasa tidak dihargai dan pada akhirnya kepercayaan antara orang tua dan anak pun hilang. Benar, tidak hanya kurang komunikasi, tetapi dalam beberapa keluarga juga sering terjadi konflik karena perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik. Misalnya antara suami dan istri, mereka bisa terjebak dalam kesalahpahaman yang berlarut-larut, dan tanpa adanya upaya untuk menyelesaikan, mereka akhirnya saling tidak percaya. Ya, itu benar. Nah, masalahnya kan sekarang jika kepercayaan itu hilang, apakah mungkin ada solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu? Menurut pendapat kalian ini? Pasti bisa, namun itu membutuhkan waktu. Yang pertama tentu saja adalah komunikasi, baik orang tua, anak, suami maupun istri. Semua harus siap mendengarkan dan berbicara secara jujur. Tanpa komunikasi yang baik, masalah apapun akan sulit diselesaikan. Ya, saya setuju. Selain itu, ada suatu hal yang sering terlupakan, yaitu tindakan. Kepercayaan itu tidak hanya dibangun lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan nyata. Misalnya, ketika seseorang sudah melakukan kesalahan, mereka harus bisa menunjukkan dengan tindakan bahwa mereka benar-benar berusaha untuk berubah. Ya, itu benar sekali. Kata-kata memang selalu penting untuk diucapkan, tapi mungkin tindakan itu bertindak lebih jauh, karena kan kadang dalam keluarga kita perlu memberi ruang atau kesempatan kedua untuk tumbuh dan belajar. Jika tidak diberi tindakan juga, maka hal itu bisa merusak kepercayaan kita. Nah, selanjutnya
Jika memang sudah terjadi krisis kepercayaan dalam keluarga, menurut kalian apakah ada dampak yang akan terjadi? Menurut saya, dampak utama yang terjadi pastinya krisis kepercayaan. Dapat menyebabkan keluarga berantakan dan bubar. Hal ini karena krisis kepercayaan membuat keluarga kesulitan memiliki hubungan yang sehat dan berbahagia. Selain itu, krisis kepercayaan juga dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, overthinking, hingga membenci antar sesama keluarga. Baik, terima kasih Bayu atas pendapatnya. Dan berikutnya saya ingin tanya pendapat Gani, jika terjadi krisis kepercayaan dalam keluarga, bagaimana sih caranya untuk mencegah dampak buruknya yang terjadi? Apakah ada? Baik, ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah krisis kepercayaan yang terjadi dalam keluarga. Yang pertama, tentu dengan membangun komunikasi interpersonal. Komunikasi yang baik dan terbuka dapat membangun rasa kepercayaan. Jika ada yang melakukan kesalahan, memaafkan adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan hal tersebut. Di samping itu, kita juga harus memberi kesempatan kepada keluarga untuk saling memahami satu sama lain agar dapat membangun hubungan yang baik. Setuju. Dan juga dalam membangun kepercayaan, kita harus sabar. Prosesnya tidak instan dan ada banyak perasaan yang harus dihadapi, terutama rasa kecewa dan marah. Tapi kalau kita semua berkomitmen untuk memperbaiki hubungan, kepercayaan itu bisa tumbuh lagi. Meski perlahan, mungkin ada kalanya kita merasa sangat sulit untuk memaafkan, terutama ketika kita merasa sangat dihianati. Tapi maafkan diri kita sendiri dulu, agar kita bisa membuka hati untuk memberi kesempatan kedua. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan untuk memperbaikan. Baik, terima kasih atas pendapat kalian berdua. Jadi memang sangat penting sekali untuk terbuka pada sesama ya, karena lebih lagi jika memang ada masalah yang terjadi, maka kita juga harus saling membantu supaya meskipun itu hal yang sulit, tapi itu harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membangun hubungan yang lebih baik lagi di depannya. Jadi bagi mungkin kalian yang mengalami krisis kepercayaan keluarga di rumah, ingatlah bahwa proses penyembuhan itu tidaklah instan, tapi harus dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan. Benar, dan jangan lupa berbicara dengan hati yang terbuka dan penuh empati. Kita semua manusia dan setiap orang bisa berbuat salah. Tapi itu tidak berarti hubungan kita harus rusak selamanya. Betul sekali. Jadi mari kita berusaha untuk menjaga kepercayaan dalam keluarga. Karena itu adalah salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki. Baik, jadi itu dia pembahasan podcast kita pada hari ini. Saya sangat berterima kasih atas pendapat dari dua narasumber. Semoga podcast ini dapat memberikan pandangan baru dan menjadi pedoman untuk melakukan atau menyelesaikan masalah atau hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dalam keluarga. Ya, sama-sama Tuh Adi. Pesan kami telah tersampaikan dengan baik dalam podcast kali ini. Saya berharap semoga kita semua dapat membangun hubungan keluarga yang lebih baik. Ya, saya setuju. Membangun hubungan keluarga yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita mulai dari sekarang untuk kehidupan kita di masa depan. Ya, terima kasih atas pendapat kalian berdua ya. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga kalian bisa menemukan cara untuk memperbaiki hubungan keluarga kalian di rumah jika terjadi masalah. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih dan selalu happy.